Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alayya hikmataka wansur alayya rahmataka fadzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Hajah Agni Sri Rizki, yang saya hormati Pak Aang, yang saya hormati Pak As'ad, Bu Evi dan segenap staf bidang hukum pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, yang pada siang hari ini insya Allah selain kita ngaji juga dalam rangka memperingati hari kelahiran daripada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Saat derenge ngaos kita sholawat riyen sejenak, harapannya dengan sholawat yang dilantunkan mungkin dari salah satu yang hadir ada mahabbah yang sangat tinggi, bisa menghadirkan daripada cahaya beliau di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati kalian Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini dikenal dengan nama bulan Maulid, di mana ada sejarah besar pada bulan ini, di mana lahir seorang putra, seorang anak manusia di atas muka bumi yang akan menjadi cikal bakal penerang bagi kegelapan pada masa itu, yang cahayanya sampai pada hari ini terus mengalir kepada kita. Nah,
Seiring dengan kegiatan maulid ini, kenapa kita harus senang dan bahagia? Sekalipun yang kita peringati sudah tidak lahir lagi. Tapi karena kelahirannya itu yang berdampak besar terhadap kehidupan manusia, yang diistilahkan dari kegelapan menuju ke terang benderang dengan hadirnya beliau, maka keilmuan beliau yang sampai sekarang itu akan terus mengalir sepanjang zaman. Hadirnya Rasulullah di tempat setiap majelis, kalau menurut jangkauan orang-orang secara syariat, gampangnya ngomong, di situ dibahas Al-Quran, di situ dibahas hadis, maka di situ sebetulnya Rasulullah mengalir cahayanya sampai di situ. Gimana? Kalau bagi mereka yang sudah mukasyafah, yang tingkatnya tinggi di atas kita, walaupun mungkin bagi logika panjenengan bagaimana itu bisa hadir, kan begitu ya? Tapi tidak bisa dipungkiri memang ada kelompok-kelompok manusia, golongan-golongan manusia yang disebut golongan khawas, golongan khusus yang bisa menjangkau itu. Ya mudah-mudahan kita yang hadir ini kelak di antara kita ada yang sampai pada tingkatan itu, cek ini ora jarene, tapi ngalami sendiri kehadiran daripada baginda Rasul. Terkadang ada kehadiran beliau itu di saat majelis itu yang kita tidak pahami. Contoh begini, jenengan sudah biasa dengar sholawat, biasa bersolawat, biasa-biasa saja. Tapi entah di satu majelis yang mana ketika jenengan bersolawat, itu bergetar tiba-tiba jiwa panjenengan sampai meneteskan air mata. Inilah reaksi jiwa menangkap keberadaan sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal. Berarti di situ ada ahwal yang pada saat itu sampai kepada ahwal mahabbah, yaitu kondisi jiwa yang pada perjalanan puncak cinta. Bahasa cinta ini yang tidak dimengerti oleh jiwa, tapi ketika yang dicintai dekat, ya saketi kita cuma meneteskan air mata. Karena secara lahiriah, secara fisik baginda Rasulullah SAW sudah tidak ada, tapi tidak panjenengan bisa pungkiri bahwa ruh beliau sampai saat ini masih hidup. Bahkan kalau tingkat ruhnya para wali saja masih diberikan izin untuk bisa sambung dengan orang-orang yang di dunia, apalagi ruhnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kegiatan pengajian kita pada siang hari ini yang beserta dengan peringatan Maulid Nabi, mari kita kaji bersama tinggalan beliau, yaitu surat Al-Quranul Karim. Kita buka Quran surat Yunus ayat 58. Surat ke-10 ayat 58. Tafsir kita pada siang hari ini pendekatannya dengan metode tafsir maudhu yang menggunakan ilmu munasabah di dalam memahami ayat. Sampun? Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul adzim. Kul katakan, bi dengan fadli karunia Allah, wa birahmati dan rahmatnya kepada kalian, fabidzalika hendaklah mereka bergembira, fal yafrahu, hendaklah mereka bergembira. Imam As-Sawqani memaknai daripada kalimat wabirrahmatihi itu sebagai turunnya baginda Rasulullah. Saya ulangi lagi.
Fabi rahmatihi di sini Imam Syauqani. As-Syauqani itu dalam tafsirnya, tafsir As-Syauqani itu memaknainya sebagai baginda Rasul. Artinya apa? Bergembiralah dengan diberikannya atau diturunkannya baginda Rasulullah. Ini menurut Imam As-Syauqani. Di mana munasabahnya nanti pada ayat berikutnya akan tampak dalam konteks rahmat ini siapa yang dimaksudkan begitu ya. Ini kan kul katakan bifadli, dengan karunia-Nya Allah dan rahmat yang diberikan kepada kalian, hendaklah kalian bergembira. Lah rahmat yang di sini oleh Imam As-Syauqani dimaknai sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa khair mimma yajma'un. Yang demikian itu jauh lebih baik dari apa yang engkau kumpulkan atau usahakan. Kegiatan apapun dalam kehidupan ini tidak jauh lebih baik daripada senangnya menyambut baginda Rasulullah. Rahmat yang di sini ya. Tasvirnya maudhu'nya, kuncinya ada pada kata rahmat itu. Rahmat yang di situ yang dimaksud adalah Rasulullah menurut Imam As-Syauqani. Kan ada tafsirnya As-Syauqani. Jadi dalam hal ini diriwayatkan bahwa salah satu musuhnya Rasulullah yang sangat diabadikan oleh Allah itu pamannya sendiri, sinten? Abu Lahab. Yang sudah dijelas dienas dia ahli nar, itu setiap hari Senin dibebaskan daripada siksa kubur gara-gara di hari Senin itu ketika mendengar kabar daripada kelahiran baginda Rasulullah, pada saat itu beliau dalam kondisi sangat bergembira. Senenge rungu kabari Kanjeng Nabi niku lahir mawon bisa meredam daripada siksa kuburnya yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada Abu Lahab. Nah, kita sendiri bukan musuhnya, kita umatnya, kita pengikutnya. Sudah sepatutnya kita harus jauh lebih gembira dan senang, melebihi senang dan gembiranya Abu Lahab. Karena apa? Kecintaan kita pada baginda Rasulullah itu adalah pintu awal kita untuk mendapat ampunan Allah. Cinta niku nggih, kita mengikuti dengan cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah, Al-Ahzab, fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumul Allah, maka Allah akan mencintai kamu. Berarti mengikuti Rasulullah adalah pintu masuknya untuk mendapatkan cintanya Allah. Jadi kul bifadlillah, katakan dengan karunia Allah dan rahmat yang diberikan, maka bergembiralah kalian. Siapa rahmat ini? Adalah menurut Imam Asy-Syauqani adalah baginda Rasulullah yang diturunkan di atas muka bumi untuk kita semua. Karena apapun dari yang kita usahakan tidak ada yang paling membahagiakan daripada turunnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Munasabah ayat ini, hubungan ayat ini diterangkan oleh ayat yang lain, yaitu surat Al-Anbiya ayat 107. Coba dibuka surat Al-Anbiya 107. Surat ke-21. Ayat ke-20 ayatnya ke-107, suratnya ke-21.
Suratnya 21. Suratnya dengan Surat 21. 21. Dia ayat 107. Ini nggih, coba ini tafsir tematiknya tadi kata kuncinya yang kita unggah adalah rahmat nggih. Siapa rahmat itu untuk memahami yang Yunus ayat 58 tadi? Coba kita lihat ini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wow kan di awal kul bifadlikallahu warahmah. Nah, apa rahmat yang dimaksud di sini? Diterangkan di Al-Anbiya ayat 107. Wa ma dan arsalnaka tidaklah mengutus kami illa kecuali rahmatan lil alamin. Sambung nggih? Nggih. Kalimat rahmat yang ada di sini tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi segenap alam. Yang dimana tadi di surat Yunus ayat 58 disampaikan oleh Allah, kul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahun. Berbahagialah, seneng terhadap apa yang telah Allah karuniakan, berikan berupa rahmat kepada kita. Siapa? Yunus mengatakan, Al-Anbiya mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nyambung nggih? Lah ini tafsirnya maudhu namanya. Ilmunya namanya dalalah, mencari jalan penghubung dari setiap kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ayat ini sifatnya Al-Qur'an itu ayat satu dengan ayat yang lain itu saling menerangkan. Ilmunya namanya munasabah. Ini namanya syakul kalam. Tema yang kita bahas pada sehari ini adalah rahmat. Nah, dengan diturunkannya Rasulullah sebagai rahmat bagi segenap alam, maka sudah sepatutnya kita sambut dengan sukacita dan gembira. Maka diekspresikan. Seperti pada siang hari ini, ada buah. Loh, padahal tembering dan witnya manggis. Ya kan? Di Pemda nggak ada witnya manggis. Ada pisang. Mana ada tanaman pisang di sini? Dalam nggak ada. Juga nggak ada dapur yang bahas itu masak nasi. Juga nggak ada kandang ayam yang melahirkan telur. Tapi pada siang hari ini semua hadir. Inilah bentuk ekspresi senang panjenengan, cinta panjenengan, bahagia panjenengan atas lahirnya baginda Rasulullah. Berarti kegiatan pada siang hari adalah implementasi dari surat Yunus ayat 58. Ini ekspresinya, ini kaulnya, ini bentuk kalimatnya, ini kauniyahnya, ini implementasinya, manifestasinya. Lah, sing kaya ngono-ngono kuwi ora kudu dipahami. Artinya apa? Yuk ra enek ning Quran. Nek seneng siapno gedang. Ndokno ndak ada. Masa Al-Qur'an bahas sampai segitu-gitunya. Lah kita saja harus mampu memahami. Memahami dari situ karena memang tugas kita memahami untuk daripada firman Allah. Kenapa sih kita harus senang dan bahagia kepada Rasulullah? Bahkan kita harus mencintai Rasulullah melebihi cintanya kita kepada keluarga. Bahkan di hadis itu jelas, kalau cintamu kepadaku, cintamu kepada keluargamu masih lebih tinggi daripada cintamu kepadaku.
Siapa saja keluarga itu termasuk ya bapak, ibu, istri, anak. Kalau masih lebih tinggi daripada Allah dan Rasulnya, maka dikatakan belum sempurna imannya. Nah, niki yang berat. Aplikatifnya yang kan sulit kita lakukan. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perintah adzan. Mas, ntar aku ning pasar, sampean pilih yang mana? Istri minta antar ke pasar, satu panggilan adzan. Ini jujur. Di sini akan teruji, di sini akan terevaluasi kadar iman daripada setiap umatnya. Kalau kita yang memilih lebih cinta kita kepada Allah dan Rasul, ya bagaimana kebijaksanaan kita? Saya tahu, ayo sholat dhisik, mari ayo seneng pasar sak puas-puasmu. Kan bisa seperti itu. Tapi terkadang enggaklah, sulit kita untuk menyampaikan itu. Karena pada dasarnya cinta Rasulullah kepada kita itu dilukiskan sampai diriwayatkan pada akhir hayat beliau, tidak ada yang dipikirkan kecuali kita. Di mana nafas terakhir beliau di dalam sejarah Sayyidina Ali mendengar yang disebut itu kita. Ummati, ummati, ummati. Lah panjenengan nyebut Nabi Muhammad kapan? Waktu sholat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yen sholat. Kan begitu kan? Nek lagi mboten sholat pripun? Boleh. Sholawat itu boleh saja panjenengan baca, panjenengan wiridkan di luar sholat. Ini satu amalan yang bebas, tidak terikat. Kecuali di kamar mandi. Ini bebas ini. Jenengan wudu, rawudu, mau sholawat boleh. Ya yang pendek-pendek aja. Sholawat Jibril contoh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nilainya pahala dan mendekatkan panjenengan kepada Rasulullah. Lah, tinimbang yang enggak sudah tugas berat di depan komputer, sing dinyanyikan lagu sendu. Nah, yuk tambah stres. Sallallahu alaihi Muhammad. Sambil menyalurkan rasa rindu kita ke Rasulullah sambil mengerjakan. Dan di situ kan nilainya ibadah. Ya, yang repot kalau kita sekarang tiap hari yang diputar lagu-lagu gitulah, sehingga mengisi ruang hati dan pikiran panjenengan di dalam berkegiatan itu antara ingatnya kepada Allah dan Rasulnya lebih banyak lupanya. Ini yang membuat jiwa kita ya berdampak kepada kegelisahan kita. Bapak Ibu sekalian, proses kelahiran Nabi ini otomatis digambarkan istilahnya turunnya Nabi Muhammad SAW di atas muka bumi. Diistilahkan dengan apa ya? Anjil, turun, anjil alaina, diturunkan oleh Allah, rahmat. Nah, di bahasanya ada diistilahkan tanazul. Tanazul itu masuk turunnya ke dalam dunia. Nah, ada proses yang namanya taroki, yaitu naiknya. Kalau taroki itu naiknya baginda Rasul pada saat peringatan apa? Isra Mi'raj. Sekarang ini tanazul, turunnya. Nah, kita sendiri di dalam memahami turunnya baginda Rasul sebagai rahmat yang penuh kesucian, panjenengan dalam kegiatan sehari-hari juga bisa. Istilahnya seperti turun begitu. Turun kemana? Tanazul, masuk ke dalam kalbunya kita. Proses turunnya kita pun ke dalam kalbu ini melalui proses mujahadah atau disiplin ilmu yang sangat ketat. Setidak-tidaknya kita harus istiqomah. Panjenengan yang suka berzikir istighfar. Dari istighfar bilisan jenengan masuk ke dalam. Itu tanazul, artinya tuh turun, masuk ke dalam kalbu. Istighfarnya dimasukkan, astagfirullah. Astagfirullah. Dirasakan, itu tanazul, masuk ke dalam. Nah, kejernihan kalbu kita akan menjadi ukuran hasil daripada kegiatan spiritualitas kita.
Nek jenengan itu di dalam kegiatan mengikuti Rasul ini bersifat apa? Ya apa ya? Formalitas nggih. Wae sembayang. Tengere wong Islam sembayang kayak gitu. Tidak ada penjiwaan, tidak sampai masuk ke dalam zikir panjenengan. Selesai kegiatan itu ya sudah. Tidak ada dampak ekses apapun untuk perubahan jiwa yang lebih baik. Sehingga akan mempengaruhi proses tarokinya. Otomatis proses naiknya juga akan mengalami kesulitan. Sehingga dampak psikisnya itu banyak. Ketika beban permasalahan sampai tidak mampu diredam dengan zikir, maka tidur akan menjadi tidak nyenyak. Bekerja menjadi tidak semangat. Karena apa? Kegalauan yang di dalam yang belum tertuntaskan. Padahal wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lah nek jenengan Al-Qur'annya tidak mampu mengobati permasalahan panjenengan, akhirnya pripun? Boleh nggak kita mencari solusi yang lain? Boleh, tapi apakah cara kita masing-masing kan? Dolan kemana? Dianggap itu mampu meredam stresor yang sedang terjadi di dalam jiwa. Pertanyaan kula, jenengan marek dolan ku balike pripun? Memang fresh? Memang fresh nggak? Yoga, budale kesel, ning kono blonjo-blonjo duit entek, muli-muli tekor. Stres. Coba kalau kita sudah melatih diri mengobati jiwa kita dengan obat yang Allah turunkan ini, yang kita harus senang dengan Al-Qur'an ini. Loh ini Al-Qur'an ini kan penggantinya Rasul toh. Jenengan senang sekali kalau baca. Senang sekali kalau mendengar. Ya pelan-pelan tahsinul Quran, bacaannya dibaguskan. Nggak ada lah kalau kita nggak melatih suara kita nak pelan-pelan nanti juga akan bagus. Dibunyikan, didengarkan sendirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, surah kula niki serak. Loh, Dewi Persik itu mahal karena serak-serak basah dia. Loh jenengan kalau sering melatih kan semua tergantung latihan. Nah jenengan baca Al-Qur'an ini modelnya di batin itu yang repot. Dipentelengi huruf ini diwaca ning atine. Ini yang artinya apa? Proses daripada kecerdasan spiritualitasnya itu kurang maksimal apa? Tidak ada emosional di situ dengan pengaruh apa namanya? Kalau suara itu apa istilah? Kalau penglihatan ini visual kan? Apa ini kalau di sini? Kalau ke telinga apa istilah? Ya, audio. Ah, tidak ada audio yang masuk yang indah. Suara jenengan itu lem-lemen dewe gitu loh. Suka enak. Apalagi kemarin saya di JDIH itu Masya Allah suaranya. saya nggak nyangka loh suaranya di JDIH sebagus itu. Ada mata-mata di sini. Loh, tidak. Saya lihat. Saya tuh habis buka JDIH. Diunggah saya lihat. Sampai berkali-kali saya lihat. Kiki suaranya siapa enak wah iki dadi kori cocok iki aja nih. Makanya saya teliti. Saya tenger satu suaranya Mbak Har gak mungkin. Saya kan gitu, Ki Mbak Har kok gak mungkin. Saya denger kan. Saya tuh malam loh dengernya tuh. Kan suaranya jelas kalau mau. Kok Mbak Har gak ngene deh suaranya saya dengar. Mbak Kris cilik banget suaranya atuh iki. Bu Evi lagi sampai gak kedengaran suaranya Bu Evi gak dengar. Saya kaget-kaget ada suara menggelegar. Wah, iki sopo iki kari gagah ngene. Oh, Mas Wahid itu. Masya Allah. Lah benar, saya salut. Saya akui apa ya? Baguslah ide kreatifnya untuk mensosialisasikan program apa? Bidang hukum. Ya jarang-jarang lah. Engko siapa tahu menjadi contoh buat bidang lain. Gini bagus itu Bu, kemarin saya lihat bagus. Lalu kecintaan kita kepada Rasulullah SAW patutlah kita imbangi cinta beliau kepada kita. Kita buka surat At-Taubah ayat 128-129. Surat ke-9 tetangganya surat Yunus tadi.
Akhir ini. Akhir surat At-Taubah. Ayat 129. 28 128 129. 128. Ini munasabah nggih. Iya. Kul bifadlillah warahmah. Dan bergembiralah kalian dengan diturunkannya Rasulullah, datangnya baginda Rasulullah. Kenapa? Ini kita perhatikan di ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Laqad, sungguh, ini taukid ya, tenan, istilahnya orang Jawa, tenan ini, sungguh, tenan-tenan, ja'akum, telah datang kepada kalian, Rasulun, seorang utusan. Rasulun min anfusikum, dari kaum kalian sendiri, yaitu bangsa manusia. Azizun alaihi, berat rasa olehnya, ma'anitum, harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ingkang diraosaken kali Rasulullah niku dengan azizun alaihi, berat rasa olehnya, ma'anitum, penderitaan kita. Rasulullah itu setiap saat dan waktu yang paling beliau rasakan adalah penderitaan umatnya, bukan penderitaannya. Menyadari hakikat kehidupan yang tahu adalah baginda Rasulullah. Lah panjenengan diuduk teng donya niki. Apa dan bagaimana? Rasulullah tahu. Kesulitan apa yang panjenengan alami setiap masanya, Rasulullah diberitahu oleh Allah. Contoh, kiamat niku kan nanti, tapi kan sudah sampai kepada beliau. Nggih mboten? Bagaimana pada saat beliau kalau sudah cerita Dajjal, niku kados sampai ngeten. Sampai keringat dingin dia keluar. Rasulullah kenapa sampai begitu? Lah, padahal saat itu umat yang akan mengalami berjumpa dengan Dajjal kan belum ada. Tapi Rasulullah sudah sampai ahwalnya ke sana. Cahayanya beliau sudah sampai jangkauannya ke sana. Seandainya aku pada saat itu ada, maka aku akan bela mereka. Apa itu ya Rasulullah? Ada satu fitnah, yang mana fitnah ini satu fitnah yang tidak bisa oleh orang akan selamat dari fitnah ini. Apa? Yaitu fitnah Dajjal. Yang mana setiap orang yang beriman akan didatangi olehnya dan diuji imannya. Seandainya aku ada. Loh, berarti kan Rasulullah sudah merasakan. Kalau review berarti kan sesuatu diingat kembali. Ini enggak, masih akan sudah dirasakan sekarang. Itu sampai tampak keringat dingin. Ini kok kira-kira guyon apa serius? Serius Rasulullah itu merasakan tegangnya masa itu. Lah nek bahasane ningali jenengan makrifat lah, orang itu sudah masa yang akan datang sudah terlihat. Yang mana tidak ada satu jengkal tanah pun di atas muka bumi ini yang terlewatkan daripada kunjungan daripada Dajjal. Semua didatangi. Sekalipun kita sedang bersembunyi di dalam hutan, semua akan ditanyai, semua akan diuji imannya. Nah, pada saat di mana keadaan manusia dengan segala keterbatasan, saat itu tidak ada seolah-olah jalan keluar dari solusi permasalahannya. Datang orang yang diberikan kelebihan, sing loro dicekel waras, ya kan? Yang mati dipegang dia hidup, tanaman yang rusak dia sentuh menjadi sehat kembali. Jenengan kinten-kinten kepada orang yang seperti itu bagaimana? Senang bukan? Senang dekat dengan dia. Tapi ada yang sedang dia incar, yaitu iman panjenengan. Tinggal panjenengan nanti. Sedang pilihannya serba nggak enak.
Kowe melu aku urip, nek gak tak pateni. Pripun jenengan? Iki ibarat wong todongan bedil. Bahar, ikut saya apa enggak? Ikut, selamat, gak ikut tak bedil. Kita jawabnya pripun? Orang yang dalam hatinya penuh dengan keterikatan duniawiyah, kelet jangget senenge urip ning donya, pasti wedi kira-kira jenengan milih nopo? Mesti milih dhek. Krana aku aman, selamat, seneng. Jenengan bayangin aja nggak mungkin lah kematian di depan mata. Dan itu benar-benar dengan tangan dia itu untuk membunuh itu siapapun. Sampai ada satu sejarah kan, ada pemuda kan yang dibunuh dia. Bahkan sampai dibelah itu badannya. Lalu dihidupkan kembali. Mampu Dajjal itu. Ada nggak masa Pak? Ustadz, besok di akhir zaman ada. Ketika kepemimpinan nasional di seluruh dunia sudah tidak bisa diharapkan. Masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintahnya. Semua membuat aturan masing-masing, bergerak sendiri-sendiri, tawur tataran kehidupan. Datang yang disebut istilahnya jadi apa? Juru selamat ini katanya dia. Padahal ini datang untuk menguji iman. Lalu Nabi Muhammad mengabarkan, karena aku tidak ada, setidaknya aku tenang. Karena nanti ada saudaraku, Isa alaihissalam yang akan diturunkan lagi ke dunia. Rasulullah tahu kan itu. Masya Allah, tegangnya nanti sudah dirasakan berapa ratus tahun yang lalu. Kinten-kinten nek jenengan sing dikai weruh ngono siap. Jenengan nek mikir wong duwe marifat iku keren ngotenan. Wih, wong iku makrifat iku. Apa-apa sing arepe kedadian wis roh dhisik. Cumpu sing didelok iki orang dekatnya meninggal dalam keadaan kecepit apa kelem, jenengan tahu. Jenengan siap enggak? Delok orang yang jenengan cintai di depan jenengan tampak jelas. Waduh, ya Allah, naas sekali meninggalnya, mungkin ketiban truk. Jenengan tahu itu. Mesti kan jenengan tiap hari enggak enak sudah. Nah, ini pernah dialami oleh Gus Mi. Makanya Gus Mi itu kemana-mana sering pakai kacamata hitam ya. Coba lihat sejarahnya. Gus Mi itu diberi karomah sampai di situ. Ternyata Gus Mi kacamata hitam karena selalu menangis setiap lihat manusia. Karena takdir-takdir buruk dari setiap yang dilihatnya itu kelihatan. Jadi dia selalu meneteskan air mata. Jenengan pikir yang makrifat ini ecoh. Harus memanggul tidak hanya sukanya tapi juga dukanya daripada umat. Makanya tidak ada jenenge wali cengengesan. Karena apa? Nek ndelok sing bagian takdir sing enak-enak iso senyum ya kan? Pas giliran sing takdir sing gak penak-penak, sedang kita tidak ada kuasa untuk berubahnya. Wis melok ngaji aku nurut, tapi tak delok telahir suul khotimah, jenengan jenenge pripun? Jenengan jenenge pripun? Gak bisa lah kalau posisi jenengan di situ. Gini apa mboten? Maka orang-orang pilihan ini yang dikatakan azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim itu gambarannya beban derita panjenengan itu sudah sampai kepada beliau saat itu. Iki besok untuk iki dadi ini sudah sampai semua. Bagaimana? Lo jenengan mikir masalah pribadi keluarga jenengan maupun mumet-mumet koyok ngono, urusan orang-orang lain diperlihatkan. Gini apa betul? Nah, ada salah satu imam yang pada saat itu, ini kisahnya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Salah satu muridnya itu nggak percaya. Dipikir orang semua yang tawaf itu semua orang baik di Ka'bah. Sehingga sama Syekh Junaid pada saat itu dikatakan, oh nggak mesti yang datang ke sini baik. Lalu dengan ridha dan izin Allah, Syekh Junaid Al-Baghdadi juga seorang wali kan, Allah izinkan untuk membuka kasaf daripada santrinya. Apa yang terjadi? Ketika dia melihat orang yang tawaf, guru, kok itu ada manusia kepalanya anjing tawaf? Ada manusia kepalanya babi tawaf? Syekh Junaid Al-Baghdadi diizinkan oleh Allah untuk membuka kasaf santrinya. Saya tidak kuat melihat kejadian ini, guru. Minta ditutup. Lah jenengan ora moro-moro wiridan sakarep-karepe dhewe, kepengin makrifat. Sing didelok tiba jim.
Ngono jari sekti. Astagfirullahaladzim. Ini kan lucu. Marifat itu bukan gitu. Orang jin itu lo nggak usah panjenengan dikir pateng-pateng, budalon yang peteng-petengan bengi lah enek penampakan eksistensinya. Kan begitu. Kalau marifat di dalam Islam itu bukan begitu. Artinya mengenal Allah dari segala sisinya. Sekarang lagi keren itu ada kelompok-kelompok ngomong, ini ilmu marifat tiba jim gitu loh. Mau Quran urung mari ngurusi jim. Bapak Ibu sekarang yang dirahmati kalian Allah, kenapa fungsi kita untuk mencintai Rasulullah tiada lain? Kita mengikuti Rasulullah itu untuk membersihkan jiwa. Tolong diingat, kita mengikuti Rasulullah, jalan Rasulullah ini tiada lain, ekspektasinya adalah untuk membersihkan jiwa. Tidak ada tujuan lain. Untuk membersihkan jiwa kita sendiri. Kalau berbicara surga dan neraka itu, udahlah itu urusan Allah terhadap kita. Ketentuan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang pasti sing sakniki kita ikuti syariat Rasulullah itu tiada lain adalah membersihkan jiwa. Kula tanglet, yang diikuti perjalanan Rasulullah ini apanya? Perjalanan nopo nih? Dohir nopo batine? Dohir nopo batine? Dua-duanya. Dohir dalam bentuk syariatnya, batin dalam bentuk makrifat dan hakikatnya. Untuk membersihkan jiwa, kenapa kita harus dibersihkan? Ini kebetulan kelahiran Nabi. Setiap bayi yang lahir keadaan suci, apalagi bayinya Nabi. Dan Nabi sendiri adalah maksum, sudah diampuni dosanya. Kenapa kita harus mencari kebersihan? Coba panjenengan buka. Ini fungsinya untuk membersihkan jiwa, nggih. Salat membersihkan jiwa, dzikir membersihkan jiwa, puasa membersihkan jiwa, zakat, sedekah, haji juga membersihkan jiwa. Kenapa endingnya membersihkan jiwa? Tazkiyatun nafs, tahsiyatul qulub, membersihkan jiwa dan membersihkan hati. Kula cerita, apa fungsinya kita mengikuti Rasulullah? Adalah membersihkan jiwa. Panjenengan buka surat Al-A'la ayat 14. Al-A'la Ayat sekawan welas. Ayatnya ke-14. ayat 14. Surat Al-A'la ayatnya ke-14. Sampun? Surat 87. Surat 87 ayat 14. Sampun? Ini fungsinya. Kita mengikuti Rasulullah untuk mensucikan jiwa. Tolong niki jenengan imut-imut saestu nggih. Biar tahu kita melangkah kemana, mengikuti Rasulullah arahnya kemana itu biar jelas. Sampun? Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Qad temen, sungguh. Aflaha beruntung. Man sapane wong orang yang tazakka, membersihkan dirinya. Sesuatu yang disampaikan diulang di dalam Al-Quran itu biasanya urgent alias penting, utama untuk diperhatikan. Kata dasarnya adalah zakah, yaitu bersih. Kalimat ini ada yang hampir sama. Panjenengan buka surat As-Sams ayat 9. Sam ayat surat 91 ayatnya 9. Sampun? Dua sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Hampir sama enggak dengan ayat yang tadi? Qad aflaha man tazakka sama qad aflaha man zakkaha. Ini munasabah. Tujuan daripada mengikuti Rasulullah
untuk membersihkan jiwa kita. Qad sungguh tenan aflaha untung menzakaha orang-orang yang mensucikan jiwa. Loh, kenapa sih kita harus membersihkan jiwa? Ada ekspektasi yang akan kita capai. Apa yaitu? Panjenengan buka surat Al-Waqiah ayat 80. Ayat 79. Ayat 79. Pun nggih, apa tujuan kita itu untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa siang malam dengan sholat, dengan dzikir, dengan puasa, dengan zakat, sedekah. Monggo diwaos sareng. Sudah, Bang? Surat ke-56. Suratnya ke-56 ayatnya ke-79. Nggih. Sampun? Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Nah, tidaklah menyentuh, tidak ada yang menyentuh selain hamba-hambanya yang disucikan. Napa sing disentuh? Al-Quran. Nah, secara syariat, niki kula ceritane Mbak Har, kenapa ada paham Syafi'iyah ketika menyentuh Al-Quran pakai wudhu? Karena sisinya di situ. Yang wis ngerti ini di tingkat di dalam, yoga. Karena ada Imam Malik, boleh saja. Nek ngono itu balik pada keyakinan. Tapi yang paling pokok itu, apa tujuan kita membersihkan jiwa dan hati kita? La yamassu ilal mutahharun. Kita ingin menyentuh Al-Quran. Lek nek gur nyentuh ngene tok mawon, ya penak, wudu selesai, iya kan? Tapi kalau yang dimaksud, yang disentuh itu isinya, maka yang harus dibersihkan adalah wadahnya, yaitu hati dan jiwa kita. Itu lho, Pak. Jadi sholat, wiridan, sembahyang, korek Ramadan poso, sing sunah-sunah, zakat, sedekah. Itu adalah untuk kebersihan yang di dalam agar bisa diisi oleh Al-Quran. Nek Al-Quran itu sudah masuk ke dalam kalbu panjenengan, maka yang dikatakan tadi, kenapa nih? Allah turunkan Al-Quran sebagai obat, warahmah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Akan terjadi. Kalau kita belum dimasuki, lek jenengan apal pun, ndang muni Fatihah, muni. Apakah sudah masuk ke sini? Belum tentu. Karena tidak mungkin sesuatu yang suci akan bertempat kepada wadah yang kotor. Itu rumus. Jadi sedekah kita, zakat kita, zikir kita, puasa kita, sholat kita dalam rangka tazkiyatun nafs. Dalilnya itu tadi, qad aflaha man tazakka. Surat Al-A'la dan surat As-Sam, qad aflaha man tazakka. Apa tujuan dari kita mengikuti Rasulullah? Untuk mensucikan jiwa. Wow. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, upain apa? Yuhibbukumullah. Kamu akan dicintai Allah. Fayaghfir lakum, yang terus ampuni dan mengampuni dosa kalian. Kalau diampuni dari noda dan dosa hati kita berarti suci. Kalau sudah suci, la yamassuhu illal mutahharun. Berarti kita punya hak untuk menyentuh daripada Al-Quran. Nyentuh itu nek manani sing ngene yo terserah, gak apa-apa. Kan begitu ya. Kalau yang disentuh kepada isinya, berarti kita memahaminya ke dalam. Karena ingat, kebersihan ada dua. Minal mutatahhirin. Wa ja'alni min awab. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Yang di dalam. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya nek sakit, keduanya dipakai. Wudu dulu, secara syariat kita pakai, batinnya juga bersih. Maca Quran, masuk sembuh panjenengan. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa sifa. Sakit apapun panjenengan dengan membaca Al-Quran,
Kula yakin sembuh. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah, dan rahmat yang dari Allah. Bisa jadi Rasulullah juga hadir dalam kehidupan panjenengan di setiap saat dan waktu. Kembali kepada kata rahmat tadi. Teng surat ayat 58 surat Yunus, Qul, katakan Muhammad, bergembiralah atas karunia dan rahmat yang Allah berikan. Siapa? Rasul juga bisa hadir dalam hidup panjenengan setiap saat dan waktu. Boleh buatan panjenengan koncoan kali Rasulullah? Ya oleh wong nabi ini. Tapi kan kita harus melihat dulu kondisi kita. Pantes kok gak koncoan. Yo jenengan lah gak enak digawe ujuk-ujuk cedek karo Mbah Maruf Amin, padahal gak enak ceritane. Mbah Maruf Amin kan aneh juga, iki sapa kan begitu kan? Kalau sudah pernah satu majelis dengan dia, ketemu, kira-kira beliau bingung nggak? Enggak lah, tahu. Oh iki. Begitu juga ketika jenengan mengikuti jalan Rasulullah, Rasulullah juga akan tahu siapa pengikutnya. Oleh karena itu, melalui kegiatan ngaji kita pada siang hari ini, bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi ini, tidak hanya kita gegap gempita dengan membaca sholawat, rame dengan makanan, tidak. Tapi misi dari Rasulullah diturunkan di atas muka bumi dengan membawa syariat itu yang harus kita pahami, tiada lain untuk keselamatan diri kita, maka kita wajib mengikuti jalan beliau untuk mensucikan jiwa agar sampai kepada Al-Quran yang sesungguhnya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah niki kan kalame. Nek cedek karo omongi mesti cedek karo wonge. Jenengan ketika berbicara dengan seseorang, jarak terdekat itu jarak terjauh berapa meter? Kinten-kinten nek buka bab ngomong ini lo nggak pakai pengeras di masjid sana, kita duduk di sini, denger nggak suaranya buka bab? Nggak denger. Caranya piye? Nyedek. Lah, maka ketika kita membaca Al-Quran ini untuk bisa sampai kepada yang berbicara, yaitu Allah itu sendiri, maka rumusnya tidak ada lain, qad aflaha man zakkaha. Supaya apa? La yamassuhu ilal mutahhar. Saya kira kegiatan kita tafsir ini munasabah pada siang malam hari ini dengan maulid, hikmah maulid pada siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Menawi wonten lepat kirange kula nyuwun maaf. Allahu Akbar. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alayya hikmataka wansur alayya rahmataka fadzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Hajah Agni Sri Rizki, yang saya hormati Pak Aang, yang saya hormati Pak As'ad, Bu Evi dan segenap staf
bidang hukum pemerintahan Kabupaten Banyuwangi yang pada siang hari ini insya Allah selain kita ngaji juga dalam rangka memperingati hari kelahiran daripada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Saat derenge ngaos kita sholawat riyen sejenak, harapannya dengan sholawat yang dilantunkan mungkin dari salah satu yang hadir ada mahabbah yang sangat tinggi, bisa menghadirkan daripada cahaya beliau di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati kalian Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini dikenal dengan nama bulan Maulid, di mana ada sejarah besar pada bulan ini, di mana lahir seorang putra, seorang anak manusia di atas muka bumi yang akan menjadi cikal bakal penerang bagi kegelapan pada masa itu, yang cahayanya sampai pada hari ini terus mengalir kepada kita. Nah, seiring dengan kegiatan Maulid ini, kenapa kita harus senang dan bahagia? Sekalipun yang kita peringati sudah tidak lahir lagi, tapi karena kelahirannya itu yang berdampak besar terhadap kehidupan manusia, yang diistilahkan dari kegelapan menuju ke terang benderang dengan hadirnya beliau, maka keilmuan beliau yang sampai sekarang itu akan terus mengalir sepanjang zaman. Hadirnya Rasulullah di tempat setiap majelis, kalau menurut jangkauan orang-orang secara syariat, gampangnya ngomong, di situ dibahas Al-Quran, di situ dibahas hadis, maka di situ sebetulnya Rasulullah mengalir cahayanya sampai di situ. Gimana? Kalau bagi mereka yang sudah mukasyafah, yang tingkatnya tinggi di atas kita, walaupun mungkin bagi logika panjenengan bagaimana itu bisa hadir, kan begitu ya? Tapi tidak bisa dipungkiri memang ada kelompok-kelompok manusia, golongan-golongan manusia yang disebut golongan khawas, golongan khusus yang bisa menjangkau itu. Ya mudah-mudahan kita yang hadir ini kelak di antara kita ada yang sampai pada tingkatan itu, cekne ora jarene, tapi ngalami sendiri kehadiran daripada baginda Rasul. Terkadang ada kehadiran beliau itu di saat majelis itu yang kita tidak pahami. Contoh begini, jenengan sudah biasa dengar sholawat, biasa bersolawat, biasa-biasa saja. Tapi entah di satu majelis yang mana ketika jenengan bersolawat, itu bergetar tiba-tiba jiwa panjenengan sampai meneteskan air
Air mata. Inilah reaksi jiwa menangkap keberadaan sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal. Berarti di situ ada ahwal yang pada saat itu sampai kepada ahwal mahabbah, yaitu kondisi jiwa yang pada perjalanan puncak cinta. Bahasa cinta ini yang tidak dimengerti oleh jiwa, tapi ketika yang dicintai dekat, ya saketi kita cuma meneteskan air mata. Karena secara lahiriah, secara fisik baginda Rasulullah SAW sudah tidak ada, tapi tidak panjenengan bisa pungkiri bahwa ruh beliau sampai saat ini masih hidup. Bahkan kalau tingkat ruhnya para wali saja masih diberikan izin untuk bisa sambung dengan orang-orang yang di dunia, apalagi ruhnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kegiatan pengajian kita pada siang hari ini yang beserta dengan peringatan Maulid Nabi, mari kita kaji bersama tinggalan beliau, yaitu surat Al-Qur'anul Karim. Kita buka Quran surat Yunus ayat 58. Surat ke-10 ayat 58. Tafsir kita pada siang hari ini pendekatannya dengan metode tafsir maudhu yang menggunakan ilmu munasabah di dalam memahami ayat. Sampun? Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul adzim. Kul katakan, bi dengan fadli karunia Allah, wa birahmati dan rahmatnya kepada kalian, fabidzalika hendaklah mereka bergembira, fal yafrahu, hendaklah mereka bergembira. Imam As-Sawqani memaknai daripada kalimat wabirahmatihi itu sebagai turunnya baginda Rasulullah. Saya ulangi lagi. Fabirahmatihi di sini Imam As-Sawqani itu dalam tafsirnya, tafsir As-Sawqani itu memaknainya sebagai baginda Rasulullah. Artinya apa? Bergembiralah dengan diberikannya atau diturunkannya baginda Rasulullah. Ini menurut Imam As-Sawqani. Di mana munasabahnya nanti pada ayat berikutnya akan tampak dalam konteks rahmat ini siapa yang dimaksudkan, begitu ya. Ini kan Kul katakan bifadli, dengan karunianya Allah dan rahmat yang diberikan kepada kalian, hendaklah kalian bergembira. Lah rahmat yang di sini oleh Imam As-Sawqani dimaknai sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Huwa khair mimma yajma'un. Yang demikian itu jauh lebih baik dari apa yang engkau kumpulkan atau usahakan. Kegiatan apapun dalam kehidupan ini tidak jauh lebih baik daripada senangnya menyambut baginda Rasulullah. Rahmat yang di sini ya, tasvirnya maudhu'nya, kuncinya ada pada kata rahmat itu. Rahmat yang di situ yang dimaksud adalah Rasulullah menurut Imam As-Sawqani. Kan ada tafsirnya As-Sawqani.
Jadi dalam hal ini diriwayatkan bahwa salah satu musuhnya Rasulullah yang sangat diabadikan oleh Allah itu pamannya sendiri, sinten? Abu Lahab, yang sudah dijelas dinas dia ahli nar, itu setiap hari Senin dibebaskan daripada siksa kubur gara-gara di hari Senin itu ketika mendengar kabar daripada kelahiran baginda Rasulullah, pada saat itu beliau dalam kondisi sangat bergembira. Senenge rungu kabari Kanjeng Nabi niku lahir mawon, bisa meredam daripada siksa kuburnya yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada Abu Lahab. Nah, kita sendiri bukan musuhnya, kita umatnya, kita pengikutnya. Sudah sepatutnya kita harus jauh lebih gembira dan senang, melebihi senang dan gembiranya Abu Lahab. Karena apa? Kecintaan kita pada baginda Rasulullah itu adalah pintu awal kita untuk mendapat ampunan Allah. Cinta niku nggih, kita mengikuti dengan cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah, Al-Ahzab, fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumul Allah, maka Allah akan mencintai kamu. Berarti mengikuti Rasulullah adalah pintu masuknya untuk mendapatkan cintanya Allah. Jadi kul bifadlillah, katakan dengan karunia Allah dan rahmat yang diberikan, maka bergembiralah kalian. Siapa rahmat ini? Adalah menurut Imam Asy-Syaukani adalah baginda Rasulullah yang diturunkan di atas muka bumi untuk kita semua. Karena apapun dari yang kita usahakan tidak ada yang paling membahagiakan daripada turunnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Munasabah ayat ini, hubungan ayat ini diterangkan oleh ayat yang lain, yaitu surat Al-Anbiya ayat 107. Coba dibuka surat Al-Anbiya 107. Surat ke-21. Ayat ke-20 ayatnya ke-107, suratnya ke-21. Suratnya 21. Suratnya dengan Surat 21. 21. Dia ayat 107. Ini nggih, coba ini tafsir tematiknya tadi kata kuncinya yang kita unggah adalah rahmat nggih. Siapa rahmat itu untuk memahami yang Yunus ayat 58 tadi? Coba kita lihat ini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wow kan di awal kul bifadlikallahu warahmah. Nah, apa rahmat yang dimaksud di sini? Diterangkan di Al-Anbiya ayat 107. Wa ma dan arsalnaka tidaklah mengutus kami illa kecuali rahmatan lil alamin. Sambung nggih? Nggih. Kalimat rahmat yang ada di sini tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi segenap alam. Yang dimana tadi
di surat Yunus ayat 58 disampaikan oleh Allah, Kul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahun. Berbahagialah, seneng terhadap apa yang telah Allah karuniakan, berikan berupa rahmat kepada kita. Siapa? Yunus mengatakan, Al-Anbiya mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nyambung nggih? Lah ini tafsirnya maudhu namanya. Ilmunya namanya dalalah, mencari jalan penghubung dari setiap kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ayat ini sifatnya Al-Qur'an itu ayat satu dengan ayat yang lain itu saling menerangkan. Ilmunya namanya munasabah. Ini namanya syakul kalam. Tema yang kita bahas pada sehari ini adalah rahmat. Nah, dengan diturunkannya Rasulullah sebagai rahmat bagi segenap alam, maka sudah sepatutnya kita sambut dengan sukacita dan gembira. Maka diekspresikan. Seperti pada siang hari ini, ada buah. Lho padahal teng mriki mboten wite manggis. Ya kan? Di Pemda nggak ada witnya manggis. Ada pisang. Mana ada tanaman pisang di sini? Dalam nggak ada. Juga nggak ada dapur yang bahas itu masak nasi. Juga nggak ada kandang ayam yang melahirkan telur. Tapi pada siang hari ini semua hadir. Inilah bentuk ekspresi senang panjenengan, cinta panjenengan, bahagia panjenengan atas lahirnya baginda Rasulullah. Berarti kegiatan pada siang hari adalah implementasi dari surat Yunus ayat 58. Ini ekspresinya, ini kaulnya, ini bentuk kalimatnya, ini kauniyahnya, ini implementasinya, manifestasinya. Lah, sing kaya ngono-ngono kuwi ora kudu dipahami. Artinya apa? Yuk ra enek ning Quran. Nek seneng siapno gedang. Ndok ndak ada. Masa Al-Qur'an bahas sampai segitu-gitunya. Lah kita saja harus mampu memahami. Memahami dari situ karena memang tugas kita memahami untuk daripada firman Allah. Kenapa sih kita harus senang dan bahagia kepada Rasulullah? Bahkan kita harus mencintai Rasulullah melebihi cintanya kita kepada keluarga. Bahkan di hadis itu jelas, kalau cintamu kepadaku, cintamu kepada keluargamu masih lebih tinggi daripada cintamu kepadaku. Siapa saja keluarga itu termasuk ya bapak, ibu, istri, anak. Kalau masih lebih tinggi daripada Allah dan Rasulnya, maka dikatakan belum sempurna imannya. Nah, niki yang berat. Aplikatifnya yang kan sulit kita lakukan. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perintah adzan. Mas, ntar aku ning pasar, sampean pilih yang mana? Istri minta antar ke pasar, satu panggilan adzan. Ini jujur. Di sini akan teruji, di sini akan terevaluasi kadar iman daripada setiap umatnya. Kalau kita yang memilih lebih cinta kita kepada Allah dan Rasul, ya bagaimana kebijaksanaan kita? Saya Bu, ayo sholat dhisik, mareku ayo neng pasar sak puas-puasmu. Kan bisa seperti itu. Tapi terkadang enggaklah, sulit kita untuk menyampaikan itu. Karena pada dasarnya cinta Rasulullah kepada kita itu dilukiskan sampai diriwayatkan pada akhir hayat beliau, tidak ada yang dipikirkan kecuali kita. Di mana nafas terakhir beliau di dalam sejarah Sayyidina Ali mendengar yang disebut itu kita, ummati, ummati, ummati. Lah panjenengan nyebut Nabi Muhammad kapan? Waktu sholat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yen sholat. Kan begitu kan? Nek lagi mboten sholat pripun? Boleh, selawat itu boleh saja panjenengan
baca panjenengan wiridkan di luar sholat. Ini satu amalan yang bebas, tidak terikat kecuali di kamar mandi. Ini bebas ini. Jenengan wudu rawudu mau sholawat boleh. Ya yang pendek-pendek aja. Sholawat Jibril contoh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nilainya pahala dan mendekatkan panjenengan kepada Rasulullah. Lah, tinimbang yang enggak sudah tugas berat di depan komputer, sing dinyanyikan lagu sendu. Nah, yuk tambah stres. Sallallahu alaihi Muhammad. Sambil menyalurkan rasa rindu kita ke Rasulullah sambil mengerjakan. Dan di situ kan nilainya ibadah. Ya, yang repot kalau kita sekarang tiap hari yang diputar lagu-lagu gitulah, sehingga mengisi ruang hati dan pikiran panjenengan di dalam berkegiatan itu antara ingatnya kepada Allah dan Rasulnya lebih banyak lupanya. Ini yang membuat jiwa kita ya berdampak kepada kegelisahan kita. Bapak Ibu sekalian, proses kelahiran Nabi ini otomatis digambarkan istilahnya turunnya Nabi Muhammad SAW di atas muka bumi. Diistilahkan dengan apa ya? Anjil, turun, anjil alaina, diturunkan oleh Allah, rahmat. Nah, di bahasanya ada diistilahkan tanazul. Tanazul itu masuk turunnya ke dalam dunia. Nah, ada proses yang namanya taroki, yaitu naiknya. Kalau taroki itu naiknya baginda Rasul pada saat peringatan apa? Isra Mi'raj. Sekarang ini tanazul, turunnya. Nah, kita sendiri di dalam memahami turunnya baginda Rasul sebagai rahmat yang penuh kesucian, panjenengan dalam kegiatan sehari-hari juga bisa istilahnya seperti turun begitu. Turun kemana? Tanazul, masuk ke dalam kalbunya kita. Proses turunnya kita pun ke dalam kalbu ini melalui proses mujahadah atau disiplin ilmu yang sangat ketat. Setidak-tidaknya kita harus istiqomah. Panjenengan yang suka berzikir istighfar. Dari istighfar bilisan jenengan masuk ke dalam. Itu tanazul, artinya tuh turun, masuk ke dalam kalbu. Istighfarnya dimasukkan, astagfirullah. Astagfirullah. Dirasakan, itu tanazul, masuk ke dalam. Nah, kejernihan kalbu kita akan menjadi ukuran hasil daripada kegiatan spiritualitas kita. Nek jenengan itu di dalam kegiatan mengikuti Rasul ini bersifat apa? Ya apa ya? Formalitas nggih. Wae sembayang. Tengere wong Islam sembayang kayak gitu. Tidak ada penjiwaan, tidak sampai masuk ke dalam zikir panjenengan. Selesai kegiatan itu ya sudah. Tidak ada dampak ekses apapun untuk perubahan jiwa yang lebih baik. Sehingga akan mempengaruhi proses tarokinya. Otomatis proses naiknya juga akan mengalami kesulitan. Sehingga dampak psikisnya itu banyak. Ketika beban permasalahan sampai tidak mampu diredam dengan zikir, maka tidur akan menjadi tidak nyenyak. Bekerja menjadi tidak semangat. Karena apa? Kegalauan yang di dalam yang belum tertuntaskan. Padahal wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lah nek jenengan Al-Qur'annya tidak mampu mengobati permasalahan panjenengan, akhirnya pripun? Boleh nggak kita mencari solusi yang lain? Boleh, tapi apakah cara kita masing-masing kan? Dolan kemana? Dianggap itu mampu meredam stresor yang sedang terjadi di dalam jiwa. Pertanyaan kula, jenengan marek dolan ku balike pripun? Memang fresh? Memang fresh enggak? Yoga, budale kesel. Ning kono blonjo-blonjo duit entek. Muli-muli tekor. Stres. Coba kalau kita sudah melatih diri
mengobati jiwa kita dengan obat yang Allah turunkan ini. Yang kita harus senang dengan Al-Quran ini. Loh, ini Al-Quran ini kan penggantinya Rasul toh. Jenengan senang sekali kalau baca. Senang sekali kalau mendengar. Ya pelan-pelan tahsinul Quran. Bacaannya dibaguskan. Nggak ada lah. Kalau kita nggak melatih suara kita nggak pelan-pelan nanti juga akan bagus. Dibunyikan, didengarkan sendirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, surah kula niki serak. Loh, Dewi Persik itu mahal karena serak-serak basah dia. Loh, jenengan kalau sering melatih kan semua tergantung latihan. Nah, jenengan baca Al-Qur'an ini modelnya di batin itu yang repot. Dipentelengi huruf ini kok, dibaca ning atine. Ini yang artinya apa? Proses daripada kecerdasan spiritualitasnya itu kurang maksimal apa? Tidak ada emosional di situ dengan pengaruh apa namanya? Kalau suara itu apa istilah? Kalau penglihatan ini visual kan? Apa ini kalau di sini? Kalau ke telinga apa istilah? Ya, audio. Ah, tidak ada audio yang masuk yang indah. Suara jenengan itu lem-lemen dewe gitu loh. Suka enak. Apalagi kemarin saya di JDIH itu Masya Allah suaranya. saya nggak nyangka loh suaranya di JDIH sebagus itu. Suaranya. Ada mata-mata di sini. Loh, tidak. Saya lihat. Saya tuh habis buka JDIH. Diunggah saya lihat. Sampai berkali-kali saya lihat. Kiki suaranya siapa enak. Wah, iki dadi kori cocok gitu aja nih. Makanya saya teliti. Saya tenger satu. Suaranya Mbak Har gak mungkin. Saya kan gitu. Ki Mbak Har kok gak mungkin. Saya denger kan. Saya tuh malam loh dengernya tuh. Kan suaranya jelas kalau mau. Kok Mbak Har gak ngene deh suaranya saya tengah. Mbak Kris cilik banget suaranya aduh iki. Bu Evi lagi sampai gak kedengaran. Suaranya Bu Evi gak dengar. Saya kaget-kaget ada suara menggelegar. Wah, iki sopo iki kari gagahmu ini gini. Oh, Mas Wahid itu. Masya Allah. Lah benar, saya salut. Saya akui apa ya? Baguslah idenya, ide kreatifnya untuk mensosialisasikan program apa? Bidang hukum. Ya jarang-jarang lah. Mungkin siapa tahu menjadi contoh buat bidang lain. Gini ku, bagus itu Bu. Kemarin saya lihat bagus. Lalu kecintaan kita kepada Rasulullah SAW patutlah kita imbangi cinta beliau kepada kita. Kita buka surat At-Taubah ayat 128-129. Surat ke-9, tetangganya surat Yunus tadi. Akhir dari surat At-Taubah. ayat 129. 28 128-129. 128. Ini munasabah nggih? Iya. Kul bi fadlillah wa rahmah. Dan bergembiralah kalian dengan diturunkannya Rasulullah, datangnya baginda Rasulullah. Kenapa? Nih kita perhatikan di ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Laqad, sungguh, ini taukid ya, tenan, istilahnya orang Jawa, tenan gitu. Sungguh, tenan-tenan, ja'akum telah datang kepada kalian Rasulun, seorang utusan. Rasulun min anfusikum, dari kaum kalian sendiri, yaitu bangsa manusia. Azizun alaihi, berat rasa olehnya, ma'anitum,
harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ingkang diraosaken kali Rasulullah niku dumateng azizun alaihi, berat terasa olehnya. Ma'anitum, penderitaan kita. Rasulullah itu setiap saat dan waktu yang paling beliau rasakan adalah penderitaan umatnya, bukan penderitaannya. Menyadari hakikat kehidupan yang tahu adalah baginda Rasulullah. Lah panjenengan diudukne teng donya niki. Apa dan bagaimana? Rasulullah tahu. Kesulitan apa yang panjenengan alami setiap masanya, Rasulullah diberitahu oleh Allah. Contoh, kiamat niku kan nanti, tapi kan sudah sampai kepada beliau. Nggih mboten? Bagaimana pada saat beliau kalau sudah cerita Dajjal, niku kados sampai ngeten. Sampai keringat dingin dia keluar. Rasulullah kenapa sampai begitu? Lah, padahal saat itu umat yang akan mengalami berjumpa dengan Dajjal kan belum ada. Tapi Rasulullah sudah sampai ahwalnya ke sana. Cahayanya beliau sudah sampai jangkauannya ke sana. Seandainya aku pada saat itu ada, maka aku akan bela mereka. Apa itu ya Rasulullah? Ada satu fitnah. Yang mana fitnah ini, satu fitnah yang tidak bisa oleh orang akan selamat dari fitnah ini. Apa? Yaitu fitnah Dajjal. Yang mana setiap orang yang beriman akan didatangi olehnya. Dan diuji imannya. Seandainya aku ada. Loh, berarti kan Rasulullah sudah merasakan. Kalau review berarti kan sesuatu diingat kembali. Ini enggak. Masih akan sudah dirasakan sekarang. Itu sampai tampak keringat dingin. Ini kok kira-kira guyon apa serius? Serius Rasulullah itu merasakan tegangnya masa itu. Lah nek bahasane ningali jenengan makrifat lah, orang itu sudah masa yang akan datang sudah terlihat. Yang mana tidak ada satu jengkal tanah pun di atas muka bumi ini yang terlewatkan daripada kunjungan daripada Dajjal. Semua didatangi. Sekalipun kita sedang bersembunyi di dalam hutan, semua akan ditanyai. Semua akan diuji imannya. Nah, pada saat di mana keadaan manusia dengan segala keterbatasan, saat itu tidak ada seolah-olah jalan keluar dari solusi permasalahannya. Datang orang yang diberikan kelebihan. Sing loro dicekel waras, ya kan? Yang mati dipegang dia hidup. Tanaman yang rusak dia sentuh menjadi sehat kembali. Jenengan kinten-kinten kepada orang yang seperti itu bagaimana? Senang betul? Senang dekat dengan dia. Tapi ada yang sedang dia incar, yaitu iman panjenengan. Tinggal panjenengan nanti. Sedang pilihannya serba gak enak. Kue melu aku urip, nek gak tak pateni. Pripun jenengan? Iki ibarat wong todongan bedil. Bahar, ikut saya apa enggak? Ikut, selamat, gak ikut tak bedil. Kira jawabnya pripun? Orang yang dalam hatinya penuh dengan keterikatan duniawiyah, kelet jangget senenge urip ning donya, pasti wedi kira-kira jenengan milih nopo? Mesti milih dhek. Krana aku aman, selamat, seneng. Jenengan bayangin aja nggak mungkin lah kematian di depan mata. Dan itu benar-benar dengan tangan dia itu untuk membunuh itu siapapun. Sampai ada satu sejarah kan, ada pemuda kan yang dibunuh dia. Bahkan sampai dibelah itu badannya. Lalu dihidupkan kembali. Mampu Dajjal itu. Ada nggak masa Pak? Ustadz, besok di akhir zaman ada. Ketika kepemimpinan nasional di seluruh dunia sudah tidak bisa diharapkan. Masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintahnya. Semua membuat aturan masing-masing, bergerak sendiri-sendiri. Tawur tataran kehidupan. Datang yang disebut istilahnya jadi apa? Juru selamat ini katanya dia. Padahal ini datang untuk menguji iman. Lalu Nabi Muhammad mengabarkan, karena aku tidak ada, setidaknya aku tenang. Karena nanti ada saudaraku Isa alaihissalam yang akan diturunkan lagi ke dunia. Rasulullah tahu kan itu. Masya Allah, tegangnya nanti sudah beliau rasakan berapa ratus tahun yang lalu. Kinten-kinten nek jenengan sing dikai weruh ngono siap.
Jenengan nek mikir wong duwe marifat iku keren ngotenan. Wih wong iku makrifat iku. Apa-apa sing arepe kedadian wis ro dhisik. Cumpu sing didelok iki orang dekatnya meninggal dalam keadaan kecepit apa kelem, jenengan tahu. Jenengan siap enggak? Delok orang yang jenengan cintai di depan jenengan tampak jelas. Waduh, ya Allah, naas sekali meninggalnya mungkin ketiban truk. Jenengan tahu itu. Mesti kan jenengan tiap hari enggak enak sudah. Nah ini pernah dialami oleh Gus Mik. Makanya Gus Mik itu kemana-mana sering pakai kacamata hitam ya. Coba lihat sejarahnya. Gus Mik itu diberi karomah sampai di situ. Ternyata Gus Mik kacamata hitam karena selalu menangis setiap lihat manusia. Karena takdir-takdir buruk dari setiap yang dilihatnya itu kelihatan. Jadi dia selalu meneteskan air mata. Jenengan pikir yang makrifat ini ecoh. Harus memanggul tidak hanya sukanya tapi juga dukanya daripada umat. Makanya tidak ada jenenge wali cengengesan. Karena apa? Nek ndelok sing bagian takdir sing enak-enak iso senyum ya kan? Pas giliran sing takdir sing gak penak-penak. Sedang kita tidak ada kuasa untuk berubahnya. Wis melok ngaji aku nurut tapi tak delok telahir suul khotimah jenengan jenenge pripun? Jenengan jenenge pripun? Gak bisa lah kalau posisi jenengan di situ. Gini apa mboten? Maka orang-orang pilihan ini yang dikatakan azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim itu gambarannya beban derita panjenengan itu sudah sampai kepada beliau saat itu. Iki besok untuk iki dadi ini sudah sampai semua. Bagaimana? Lo jenengan mikir masalah pribadi keluarga jenengan maupun mumet-mumet koyok ngono, urusan orang-orang lain diperlihatkan. Gini apa betul? Nah, ada salah satu imam yang pada saat itu, ini kisahnya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Salah satu muridnya itu nggak percaya. Dipikir orang semua yang tawaf itu semua orang baik di Ka'bah. Sehingga sama Syekh Junaid pada saat itu dikatakan, oh nggak mesti yang datang ke sini baik. Lalu dengan ridha dan izin Allah, Syekh Junaid Al-Baghdadi juga seorang wali kan? Allah izinkan untuk membuka kasaf daripada santrinya. Apa yang terjadi? Ketika dia melihat orang yang tawaf, guru, kok itu ada manusia kepalanya anjing tawaf? Ada manusia kepalanya babi tawaf? Syekh Junaid Al-Baghdadi diizinkan oleh Allah untuk membuka kasaf santrinya. Saya tidak kuat melihat kejadian ini, guru. Minta ditutup. Lah jenengan ora moro-moro wiridan sakarep-karepe dhewe, kepengin makrifat. Sing didelok tiba jim. Ngono jari sekti. Astagfirullahaladzim. Ini kan lucu. Makrifat itu bukan gitu. Orang jin itu lo nggak usah panjenengan dikir pateng-pateng, budal yang peteng-petengan bengi lah enek penampakan eksistensinya, kan begitu. Kalau makrifat di dalam Islam itu bukan begitu, artinya mengenal Allah dari segala sisinya. Sekarang lagi keren itu ada kelompok-kelompok ngomong, ini ilmu makrifat tiba jim gitu loh. Mau Quran urung mari ngurusi jim. Bapak Ibu sekarang yang dirahmati kalian Allah. Kenapa fungsi kita untuk mencintai Rasulullah tiada lain? Kita mengikuti Rasulullah itu untuk membersihkan jiwa. Tolong diingat, kita mengikuti Rasulullah, jalan Rasulullah ini tiada lain, ekspektasinya adalah untuk membersihkan jiwa. Tidak ada tujuan lain. Untuk membersihkan jiwa kita sendiri. Kalau berbicara surga dan neraka itu, udahlah itu urusan Allah terhadap kita. Ketentuan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang pasti sing sakniki kita ikuti syariat Rasulullah itu tiada lain adalah membersihkan jiwa. Kula tanglet, yang diikuti perjalanan Rasulullah ini apanya? Perjalanan nopo nih? Dohir nopo batine? Dohir nopo batine? Dua-duanya. Dohir dalam bentuk syariatnya, batin dalam bentuk makrifat dan hakikatnya. Untuk membersihkan jiwa. Kenapa kita harus dibersihkan? Ini kebetulan kelahiran Nabi. Setiap bayi yang lahir keadaan suci, apalagi bayinya Nabi. Dan Nabi sendiri adalah maksum. Sudah diampuni dosanya.
Kenapa kita harus mencari kebersihan? Coba panjenengan buka. Ini fungsinya untuk membersihkan jiwa, nggih. Salat membersihkan jiwa, zikir membersihkan jiwa, puasa membersihkan jiwa, zakat, sedekah, haji juga membersihkan jiwa. Kenapa endingnya membersihkan jiwa? Tazkiyatun nafs, tahsiyatul qulub, membersihkan jiwa dan membersihkan hati. Kula cerita, apa fungsinya kita mengikuti Rasulullah? Adalah membersihkan jiwa. Panjenengan buka surat Al-A'la ayat 14. Al-A'la Ayat nih. sekawan welas. 14. Ayatnya ke-14. Nah, suratnya surat Ayat 14. suratnya atau berapa? Surat Al-A'la ayatnya ke-14. Sampun? Surat 87. Surat 87 ayat 14. Sampun? Ini fungsinya. Kita mengikuti Rasulullah untuk mensucikan jiwa. Tolong niki jenengan imut-imut saestu nggih. Biar tahu kita melangkah kemana, mengikuti Rasulullah arahnya kemana itu biar jelas. Sampun? Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Qad temen, sungguh. Aflaha beruntung. Man sapane wong orang yang tazakka, membersihkan dirinya. Sesuatu yang disampaikan diulang di dalam Al-Quran itu biasanya urgent alias penting, utama untuk diperhatikan. Kata dasarnya adalah zakah, yaitu bersih. Kalimat ini ada yang hampir sama. Panjenengan buka surat As-Sams ayat 9. Sam 91. ayat surat 91 ayatnya 9. Sampun? Coba sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Hampir sama enggak dengan ayat yang tadi? Qad aflaha man tazakka sama qad aflaha man zakkaha. Ini munasabah. Tujuan daripada mengikuti Rasulullah untuk membersihkan jiwa kita. Qad sungguh tenan aflaha untung manzakaha orang-orang yang mensucikan jiwa. Loh, kenapa sih kita harus membersihkan jiwa? Ada ekspektasi yang akan kita capai. Apa yaitu? Panjenengan buka surat Al-Waqiah ayat 80. Ayat 79. Ayat 79. Pun nggih, apa tujuan kita itu untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa siang malam dengan sholat, dengan dzikir, dengan puasa, dengan zakat, sedekah. Monggo diwaos sareng. Sudah, Bang? Surat ke-56. Suratnya ke-56 ayatnya ke-79. Nggih. Sampun? Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Nah, tidaklah menyentuh. Tidak ada yang menyentuh selain hamba-hambanya yang disucikan. Napa sing disentuh? Al-Qur'an. Nah, secara syariat, niki kula cerita nih Mbak Har,
Kenapa ada paham Syafi'iyah ketika menyentuh Al-Quran pakai wudhu? Karena sisinya di situ. Yang wis ngerti ini di tingkat di dalam, yoga. Karena ada Imam Malik, boleh saja. Nek ngono itu balik pada keyakinan. Tapi yang paling pokok itu, apa tujuan kita membersihkan jiwa dan hati kita? La yamassu ilal mutahharun. Kita ingin menyentuh Al-Quran. Lek nek gur nyentuh ngene tok mawon. Ya penak, wudu selesai, iya kan? Tapi kalau yang dimaksud, yang disentuh itu isinya, maka yang harus dibersihkan adalah wadahnya, yaitu hati dan jiwa kita. Itu Pak. Jadi sholat, wiridan, sembahyang, korek Ramadan poso, sing sunah-sunah, zakat, sedekah. Itu adalah untuk kebersihan yang di dalam agar bisa diisi oleh Al-Quran. Nek Al-Quran itu sudah masuk ke dalam kalbu panjenengan, maka yang dikatakan tadi, kenapa nih? Allah turunkan Al-Quran sebagai obat, warahmah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Akan terjadi. Kalau kita belum dimasuki, lek jenengan apal pun, ndang muni Fatihah, muni. Apakah sudah masuk ke sini? Belum tentu. Karena tidak mungkin sesuatu yang suci akan bertempat kepada wadah yang kotor. Itu rumus. Jadi sedekah kita, zakat kita, zikir kita, puasa kita, sholat kita, dalam rangka tazkiyatun nafs. Dalilnya itu tadi, qad aflaha man tazakka. Surat Al-A'la dan surat As-Sam, qad aflaha man tazakka. Apa tujuan dari kita mengikuti Rasulullah? Untuk mensucikan jiwa. Wow. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, upain apa? Yuhibbukumullah. Kamu akan dicintai Allah. Fayaghfir lakum, yang terus ampuni dan mengampuni dosa kalian. Kalau diampuni dari noda dan dosa hati kita berarti suci. Kalau sudah suci, la yamassuhu illal mutahharun. Berarti kita punya hak untuk menyentuh daripada Al-Quran. Nyentuh itu nek manani sing ngene yo terserah, gak apa-apa. Kan begitu ya. Kalau yang disentuh kepada isinya, berarti kita memahaminya ke dalam. Karena ingat, kebersihan ada dua. Minal mutatahhirin wa ja'alni min awab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin. Yang di dalam. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya nek sakit, keduanya dipakai. Wudu dulu secara syariat kita pakai, batinnya ya juga bersih. Maca Quran, masuk sembuh panjenengan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Sakit apapun panjenengan dengan membaca Al-Qur'an, kula yakin sembuh. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmah, dan rahmat yang dari Allah. Bisa jadi Rasulullah juga hadir dalam kehidupan panjenengan di setiap saat dan waktu. Kembali kepada kata rahmat tadi. Teng surat ayat 58, surat Yunus, Qul, katakan Muhammad, bergembiralah atas karunia dan rahmat yang Allah berikan. Siapa? Rasul juga bisa hadir dalam hidup panjenengan setiap saat dan waktu. Boleh buatan panjenengan koncoan kali Rasulullah? Ya oleh wong nabi ini. Tapi kan kita harus melihat dulu kondisi kita. Pantes kok gak koncoan. Yo jenengan lah gak enak digawe ujuk-ujuk cedek karo Mbah Maruf Amin, padahal gak enak ceritane. Mbah Maruf Amin kan aneh juga, iki sapa kan begitu kan? Kalau sudah pernah satu majelis dengan dia, ketemu, kira-kira beliau bingung nggak? Enggak lah, tahu. Oh iki. Begitu juga ketika jenengan mengikuti jalan Rasulullah, Rasulullah juga akan tahu siapa pengikutnya. Oleh karena itu, melalui kegiatan ngaji kita pada siang hari ini, bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi ini, tidak hanya kita gegap gempita dengan membaca sholawat, rame dengan makanan, tidak. Tapi misi dari Rasulullah diturunkan di atas muka bumi,
dengan membawa syariat itu yang harus kita pahami, tiada lain untuk keselamatan diri kita, maka kita wajib mengikuti jalan beliau untuk mensucikan jiwa agar sampai kepada Al-Quran yang sesungguhnya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah niki kan kalame. Nek cedek karo omongi mesti cedek karo wonge. Jenengan ketika berbicara dengan seseorang, jarak terdekat itu jarak terjauh berapa meter? Kinten-kinten nek buka bak ngomong ini lo nggak pakai pengeras di masjid sana, kita duduk di sini, denger nggak suaranya buka bak? Nggak denger. Caranya piye? Nyedek. Lah, maka ketika kita membaca Al-Quran ini untuk bisa sampai kepada yang berbicara, yaitu Allah itu sendiri, maka rumusnya tidak ada lain. Qad aflaha man zakkaha. Supaya apa? La yamassuhu ilal mutahhar. Saya kira kegiatan kita tafsir ini munasabah pada siang malam hari ini dengan maulid, hikmah maulid pada siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Menawi wonten lepat kirange kula nyuwun maaf. Allahu akbar. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup kegiatan ini dengan doa, mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Walladzi khalaqas samawati wal ard fis sittati ayyamin summa istawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu alladzi la ilaha illa alimul ghaibi wasyahadati wa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul ajijul jabbarul mutakabbir subhanallah ma yasifun. Wallahul khaliqul bari wal musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal ajijul hakim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afwafa wal ghina wal istiqamah wa husnil khatimah wa husnil khatimah wa husnil khatimah. Ihdinas siratal mustaqim min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah salatil qa'imah hadi sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa ba'asu maqama mahmud alladhi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma wasi' alayya rizki wa atif alayya khalqa. Allahumma salli ala Muhammad fi sirri sari wal asma'i wa sifat wa alihi wasallam. Allahumma inna nasta'inu biwiqayatika wastahfiduka wa himayatika wa kifayatika wa amanika fallahu khairun hafidun wa huwa anta arhamur rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yukarribuni ila hubbika. Allahumma rizukni ladzatan nadhari ila wajhikal karim wa sauqa ila liqa'ika. Ya Allah, jadikanlah semua yang hadir pada siang hari ini sebagai hamba-hambamu yang saleh dan salehah. Jadikanlah akhir dari perjalanan kehidupan kami di dunia semua yang hadir adalah akhir yang husnul khatimah. Jadikanlah kepulangan kami ke hadirat-Mu pulang dalam keadaan dicintai, bukan dalam keadaan Engkau murkai. Ya Allah, teruskan karir dari setiap yang hadir dari setiap bidangnya menjadi tempat-tempat yang lebih mendekatkan kami semua kepadamu ya Allah.
Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Innallaha lasami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.